Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin al-abdillah La hawla wa la quwata illa billah Rabbi srohli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Habib Ridho Barakbah, yang kami hormati juga Ketua Kepala Masjid Agung Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, yang kami hormati di samping beliau Mas Ketua Umum Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah Sahabat Nanang Aji Saputro AMD, yang kami hormati Grup Hadroh NOMS, yang kami hormati juga para hadirin jamaah kajian rutin Islam mingguan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, keselamatan serta keberkahan sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang penuh keberkahan ini. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bacaan sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya sebagai Master of Ceremony membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan Ketua Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Yang ketiga mau'idhah hasanah. Yang keempat sesi tanya jawab. Yang kelima penutup. Dan yang terakhir doa. Marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah supaya diberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan. Ila hadina bi barakah suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah yang akan disampaikan langsung oleh beliau Sahabat Nanang Aji Saputro AMD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati beliau Habib Ridho Barakbah yang sudah hadir pada malam hari ini, yang kita hormati seluruh jamaah kajian Remaja Islam mingguan di edisi ke-74, dan tentu yang kita sayangi dan kita hormati selalu Hadroh Majelis NOM. Puji syukur marilah kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk mengikuti acara kajian Remaja Islam mingguan pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillahnya pada malam hari ini juga tidak turun hujan. Yang kemarin-kemarin Kota Semarang setiap malam diguyur dengan sebuah hujan, dan malam hari ini alhamdulillah tidak diguyur hujan. Maka dari itu panjenengan semua, mas-mas, mbak-mbak dan adik-adik sekalian bisa hadir dalam kajian Remaja Islam mingguan. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lantunan tadi yang diiringi oleh hadroh Majelis Noms, namanya unik. Ketika saya dengar kata Noms itu, pemikiran saya itu langsung sebuah tempat nongkrong anak-anak muda. Nah, tentu kita berharap Majelis Hadroh Nom ini mengingatkan kita kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kumpulnya para anak muda di Kota Semarang. Para teman-teman jamaah kajian remaja Islam mingguan yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan semua, mbak-mbak, mas-mas dan adik-adik sekalian. Semoga acara pada malam hari ini benar-benar memberikan manfaat, memberikan pengetahuan kepada diri kita, hal yang belum kita ketahui menjadi kita ketahui bersama. Dan yang kedua, saya menyampaikan beberapa hal informasi terkait agenda-agenda yang nantinya diselenggarakan oleh remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah di bulan Desember ini. Di setiap Rabu tetap sama halnya, kita ada kajian remaja Islam mingguan, berarti 2 minggu lagi kita akan ketemu untuk kajian jamaah muslimah atau jamilah. Besok Minggu kita ada kegiatan jamilah bersama Ning Muna, putri dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Mangkang, Yai Hadar Ihsan. Dan di akhir tahun di tanggal 29 kalau tidak salah, 29 Desember kita ada kegiatan ngaji bareng Nawaning dan Gawagis, yaitu bersama Ning Imas serta Gus Rifkil Muslim dari Kendal. Nah, mungkin teman-teman semua bisa menyiapkan waktunya, bisa melonggarkan waktunya, apalagi di akhir tahun, untuk menghadiri acara tersebut. Yang ketiga, kami selaku pengurus remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah meminta doa kepada panjenengan semua agar kita semua diberikan keistiqomahan dalam menjalankan tanggung jawab, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan segala tugas-tugas, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat pada malam hari ini dan nantinya yang kita akan selenggarakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada sebuah pepatah, saya mengutip sebuah pepatah yang cukup indah. Sesempurnanya kopi hitam yang engkau seduh, tetaplah kopi yang menyimpan rasa pahit yang tidak bisa dihindari. Dan kopi selalu berpenampilan jujur dan tidak ingin bertampil manis, apalagi berpura-pura manis. Begitulah kopi yang meninggalkan pelajaran indah. Masihkah kau takut dengan pahitnya cinta dan pahitnya hidup? Bukankah kopi sesempurnanya karena rasa pahitnya? Begitupun seperti halnya pelajaran hari ini, untuk menuju kunci predikat khairu ummah dalam beriman kepada Allah, tentu penuh lika-liku dan pahit manisnya menuju predikat generasi khairu ummah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian tadi Mas Ketua Umum. Untuk acara yang selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Ridho Barokbah dengan tema beriman kepada Allah, kunci meraih predikat khairu ummah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama kumpul, duduk dan hadir di majelis yang mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk menambah pengetahuan kita dan juga untuk menambah kemuliaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan khususnya Ketua Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah, Bapak Nanang, Mas Nanang. Dereng Bapak nggih. Nek Bapak ketuane. Mas Nanang. Mas Nanang kalih Mas Anang, beda sithik ya. Mas Anang kalih Mas Nanang. Begitu juga hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat dan juga segenap pengurus yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji akan sebuah kajian yang bertemakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu kunci untuk meraih predikat khaira ummah. Perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan kita di dunia itu tidak lain dan tidak bukan ditujukan dan juga tujuannya yaitu hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah, berkhidmah kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beriman itu merupakan suatu pondasi, suatu yang wajib harus kita miliki kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang menganut agama Islam. Ketika orang mengaku menganut agama Islam tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah yang namanya keislamannya. Karena yang namanya Islam dan iman itu merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Di dalam suatu hadis yang mana diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, suatu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini meriwayatkan akan suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bercerita suatu ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datanglah seseorang yang mana seseorang ini adalah orang yang tidak pernah kita kenal, kata Sayyidina Umar. Tidak pernah kita kenal wajahnya, tidak pernah kita temukan paras mukanya, tidak pernah kita kenali fisiknya. Kemudian dia datang dengan keadaan dia itu seakan-akan telah melakukan perjalanan yang panjang, tapi wajahnya masih berseri-seri, masih bersih, dan pakaiannya masih putih bersih. Kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, kata Sayyidina Umar. Kemudian dia itu tiba-tiba langsung menyenderkan kakinya di kakinya Rasulullah, dan juga menyenderkan tangannya di pahanya Rasulullah.
Jadi saking dekatnya dengan Rasulullah sampai seperti itu. Tiba-tiba datang langsung duduk dan mendekat sampai sedekat itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Rasulullah diam saja. Kemudian ini orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Berikanlah aku pengetahuan apa itu yang dimaksud dengan Islam, kata orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Al-Islam an tashhada Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata' ilai sabila. An tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait wa tasuma Ramadan wa tahujjul bait man istata'ta ilai sabila. Kemudian Rasulullah menjawab, yang namanya Islam itu hendaknya engkau bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan juga hendaknya kamu melaksanakan salat, membayar zakat, melakukan ibadah puasa, dan juga melakukan ibadah haji apabila kamu mampu. Nah, ini Rasulullah menyebutkan yang namanya rukun apa? Rukun Islam. Nah, ditanya fa akhbirni anil Islam. Kemudian orang itu mengatakan, sodakta ya Muhammad, kamu benar wahai Muhammad. Kemudian orang itu tanya lagi, fa akhbirni anil iman, maka berikanlah aku kabar, berikanlah aku pengetahuan apa yang dimaksud dengan iman. Maka Rasulullah mengatakan, al-iman an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadar khairih wa syarrih, kata Rasulullah. Iman itu adalah hendaknya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikatnya Allah, beriman kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada qada dan qadarnya Allah, dan beriman kepada hari akhir. Nah, ini yang dimaksud dengan rukun apa? Rukun iman. Kemudian orang ini mengatakan lagi, sodakta, kamu benar. Kemudian nanya lagi, fakhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, maka berikanlah aku kabar apa itu yang dimaksud dengan ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kata Rasulullah. Yang dimaksud ihsan itu adalah hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu memandang Allah. Kalau misalkan kamu tidak bisa menghadirkan hal tersebut, maka hadirkanlah di dalam dirimu bahwasanya Allah sekarang sedang memperhatikanmu, kata Rasulullah SAW. Kemudian orang ini mengatakan lagi, sodakta, kamu benar. Kemudian dia tanya tentang hari kiamat. Fa akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, maka berikanlah aku kabar apa itu yang namanya hari kiamat dan kapan terjadi yang namanya hari kiamat. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, mal mas'ul anha bi'alaminas sa'il. Yang ditanya ini enggak lebih tahu daripada yang nanya, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat ini bingung. Singkat cerita, hadisnya itu panjang. Kemudian sahabat bingung, kok bisa ini orang nanya kok langsung membenarkan? Biasanya orang kalau nanya dijawab enggak dibenarkan. Tapi ini orang nanya dijawab langsung dibenarkan. Para sahabat akhirnya bingung. Kemudian Rasulullah melihat wajahnya sahabat yang bingung semua, akhirnya dipanggil Sayyidina Umar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang nanya ini? Setelah orang ini pergi, kemudian Rasulullah mengatakan seperti itu, apakah kamu tahu siapa yang nanya ini? Maka Sayyidina Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah mengatakan, ifa innahu Jibril atakum wa yu'allimakum dinakum. Ketahuilah wahai Umar, yang datang tadi itu malaikat Jibril yang sedang datang ke sini. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengajarkan kepada kalian apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan lain sebagainya. Jadi itu malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Dari hadis tersebut para ulama banyak mengambil suatu hikmah. Bahkan dari hadis tersebut ada seorang ulama yang bernama Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Bahkan dari hadis tersebut beliau sampai mengarang kitab, bahkan bukan hanya kitab, mengarang suatu ilmu baru yang bernama fiqih tahawulat. Fikih tapi yang membahas tentang perubahan zaman. Nah, itu ngambilnya sumbernya dari hadis tersebut. Nah, dari hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah,
atau menjadi orang yang memeluk agama Islam, maka hendaknya kita harus mempunyai 3 hal tersebut. Yang pertama, kita harus melakukan rukun Islam. Yang kedua, kita harus melakukan iman, rukun iman. Dan yang ketiga, kita harus melakukan ihsan. Apa itu ihsan? Hendaknya kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita memandang Allah, atau kita beribadah kepada Allah dan kita sadar bahwasanya Allah itu memandang kita. Nah, kemudian kita sekarang akan membahas tentang iman. Kita tahu bahwasanya seseorang yang beragama Islam, dia harus beriman kepada Allah. Dia mengaku, oh saya Islam, tapi saya nggak mau beriman kepada Allah, berarti bukan Islam. Oh saya Islam, tapi saya nggak mau beriman kepada Rasulullah. Iman kepada Allah dan Rasulullah ini 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Kita mengaku iman kepada Allah, nggak beriman kepada Rasulullah, berarti belum beriman. Dua-duanya harus ada. Lantas apa sih yang dimaksud dengan iman tersebut? Yang dimaksud dengan iman ini yaitu para ulama mengatakan bahwasanya al-iman huwa tasdik, at-tasdik. Al-iman huwa at-tasdik. Apa itu at-tasdik? At-tasdik yaitu adalah kita harus mempunyai kepercayaan. Kepercayaan tentang apa? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih. Ay at-tasdiq bi kulli ma akhbara Allah bihi subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Yaitu at-tasdiq mempercayai atau membenarkan semua atau segala hal yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Itu yang namanya iman. Kemudian lantas bagaimana sih cara pembuktian iman kita? Cara pembuktian iman kita yaitu adalah qaulun bil lisan. Yang pertama, kita harus mempunyai qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan kita. Amantu billahi, aku beriman kepada Allah, atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Kemudian setelah kita gaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan kita, maka harus ada keyakinan di dalam hati kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu namanya iman. Bukan hanya itu saja, wa amalun bil jawarih. Yang ketiga, hendaknya jiwa raga kita harus juga beramal, membuktikan dengan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, cara membuktikannya kita harus mengikuti dan mentaati apapun yang Allah perintahkan kepada kita, baik dari perintahnya maupun larangannya harus kita laksanakan. Oh, Allah mewajibkan kita untuk melakukan sholat, ya kita wajib sholat. Oh, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat maksiat, ya kita laksanakan. Jangan kita berbuat maksiat. Nah, ini yang namanya bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an pun juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang soleh, baik dari orang laki-laki maupun orang perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan dengan kehidupan yang bahagia, dengan kehidupan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepadanya dengan sebaik-baiknya pahala sesuai dengan apa yang dia amalkan di dalam kehidupannya di dunia ini. Nah, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Bagaimana caranya beriman? Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan muslim, atau dalam arti beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, dan cara membuktikan iman kita adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, menjauhi larangannya Allah. Nah, inilah amal atau bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini merupakan suatu kunci. Kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, tapi kita tidak mempunyai kuncinya,
maka percuma, mustahil kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita beramal dengan amalan yang soleh, walaupun kita sering membantu orang lain, walaupun kita sering bersilaturahmi, walaupun kita sering tersenyum, walaupun kita sering membantu, sering sedekah dan lain sebagainya, walaupun kita puasa setiap harinya, tapi kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita mempunyai rumah yang mewah, bertingkat dan lain sebagainya. Bahkan rumah yang kita miliki terbuat dari emas misalkan, contoh. Tapi kita nggak punya kunci rumahnya, maka mustahil kita bisa memasuki rumah tersebut. Karena suatu kunci itu merupakan sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk memasuki suatu tempat. Itu adalah kunci. Begitu juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali kita harus memiliki kunci. Apa kuncinya? Miftahul jannah apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kunci surga adalah tiada Tuhan selain Allah. Yang dimaksud dengan tiada Tuhan selain Allah yaitu kita yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bahkan di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr, bahkan Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr, semua manusia itu rugi kata Allah. Baik yang laki maupun yang perempuan, baik yang tampan maupun yang tidak, baik yang cantik maupun yang tidak, baik yang putih maupun yang tidak, baik yang tinggi maupun yang pendek dan lain sebagainya. Semua manusia itu rugi kata Allah. Tidak pandang ras, tidak pandang suku, tidak pandang etnis dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mensamaratakan bahwasanya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Semua manusia itu dalam keadaan sengsara. Semua manusia itu dalam keadaan tercela illal ladzina amanu, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, terus apa? Wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang selalu berwasiat dengan kebenaran dan juga berwasiat dengan kesabaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hikmah daripada susunan surat Al-Asr, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala setelah meniadakan, menafikan atau bahkan mensamaratakan bahwasanya semua manusia itu rugi, kenapa kok setelah hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman? Kenapa kok enggak mengatakan illal ladzina ya'maluna shalihat, kecuali orang-orang yang beramal soleh? Kenapa Allah tidak mengatakan kecuali orang-orang yang ahli ibadah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan kecuali orang-orang yang saling membantu, tolong menolong antara satu dengan yang lain? Akan tapi Allah mengatakan illal ladzina amanu, didahulukan. Karena yang namanya iman itu adalah kunci kita untuk masuk ke dalam surganya Allah dan kunci kita untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita beramal soleh, kita melakukan amal soleh, atau kita melakukan tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, berwasiat dengan kebenaran, atau kita mengajak orang untuk melakukan kebenaran dan juga mengajak orang untuk meninggalkan kemungkaran, tapi kita tidak mempunyai iman, kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu adalah kunci. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman ini adalah kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah dan kunci untuk meraih kebahagiaan serta kemuliaan diri kita di dunia maupun di akhirat. Bahkan para sahabat itu terkenal dengan aktsaruhum imanan,
Mereka ini terkenal dengan orang yang paling banyak, orang yang paling besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat sudah mengatakan atau sudah mendengarkan akan nasihat daripada Rasulullah, mereka nggak pernah bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Gimana wahai Rasulullah? Kok begini wahai Rasulullah? Nah, nggak pernah. Kalau sudah Rasulullah mengatakan A, ya sahabat, naam, iya wahai Rasulullah, kami laksanakan, kami lakukan, kami kerjakan. Nggak pernah para sahabat menolak. Bahkan sampai suatu ketika ada suatu cerita daripada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini suatu ketika sedang minum khamr, yang mana pada saat itu belum turun perintah larangan untuk meminum minuman keras. Jadi khamr itu dulunya halal, Bu. Bahkan para sahabat itu kalau duduk-duduk itu suguhannya khamr, bukan kayak sekarang teh. Sebelum muncul hukum haram meminum khamr, itu para sahabat minumnya khamr karena adatnya orang Arab itu minuman sehari-harinya khamr dulu sebelum diharamkan. Ada seorang Abu Musa al-Asy'ari, dia sedang minum khamr. Setelah minum khamr, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang di hadapannya Rasulullah, subhanallah, tiba-tiba pas saat itu turun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diharamkan yang namanya khamr. Kemudian Abi Musa al-Asy'ari takut dan bertanya kepada Rasulullah, gimana, saya barusan minum khamr. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, sekarang jangan minum sudah. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari datang kepada para sahabat yang lain untuk mengkabarkan bahwasanya sekarang khamr telah diharamkan oleh Allah. Yang mana Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, ketika aku datang kepada beberapa sahabat, aku melihat banyak daripada sahabat yang sedang minum khamr. Sebagian mereka ada yang sudah habis khamrnya, sebagian mereka ada yang masih nyeruput, sebagian mereka ada yang sudah setengah gelas khamrnya. Ketika aku mengatakan hal tersebut, langsung semuanya dibuang oleh para sahabat itu khamr. Detik itu juga nggak ada yang mengatakan, wah nanggung gerek siti, langsung nggak ada. Semuanya langsung dibuang. Nggak ada yang mengatakan kenapa, bagaimana, kok begini, kok begitu, nggak ada. Ketika Abu Musa mengabarkan bahwasanya telah turun ayat akan diharamkannya khamr, langsung para sahabat meniadakan dan membuang khamr yang ada di tangan mereka. Nah, ini merupakan bukti besarnya keimanan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sahabat yang paling besar keimanannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dijuluki dengan As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Gak pernah bertanya bagaimana Rasulullah, gimana Rasulullah, kenapa kok begini wahai Rasulullah. Pokoknya setiap Rasulullah mengatakan A, B, Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan, saya percaya wahai Rasulullah, saya beriman, saya ngikut, saya manut. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan sampai ketika Rasulullah setelah Isra wal Mi'raj pun beliau menceritakan tentang kejadian Isra wal Mi'raj, yang mana banyak daripada orang-orang yang tidak percaya, Sayyidina Abu Bakar mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling besar, yang paling kuat keimanannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini merupakan hal yang harus kita ikuti daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah, sebuah bisyarah yang mana Rasulullah bersabda, ma'u'tiyat ummatun yakinan afdalu mimma u'tiyat al-yakin min ummati. Rasulullah bersabda bahwasanya tidak ada suatu umat yang diberikan keimanan, diberikan keyakinan yang lebih afdal, yang lebih baik, yang lebih utama daripada keyakinan dan keimanan yang Allah berikan kepada umatku. Kenapa kok Rasul mengatakan seperti itu? Iya, karena banyak daripada umatnya Nabi Muhammad ini yang mana tidak pernah memandang wajahnya Rasulullah seperti kita, tidak pernah duduk bersama Rasulullah, tidak pernah tahu bagaimana sih fisiknya Rasulullah, bagaimana sih wajahnya Rasulullah, bagaimana sih gerak-geriknya Rasulullah. Kita nggak pernah memandang langsung dengan mata kepala kita, tapi kita tetap beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang umat yang paling kuat keimanannya adalah umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hendaknya kita selalu mengkaji akan kajian-kajian yang dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah dan dapat menambah wawasan kita di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
yang namanya keimanan ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan predikat khaira ummah. Setelah kita ketahui bahwasanya yang namanya umatnya Rasulullah itu adalah umat paling baiknya umat di antara umat-umat yang lain. Bahkan di dalam suatu hadis disebutkan annal jannata muharramatun ala sairil umam qabla an yadkhulaha Muhammadun wa ummatuh. Bahwasanya surga, yang namanya surga itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasuki seluruh umat manusia kecuali Rasulullah dan umatnya dulu yang masuk ke dalam surganya Allah, baru umat-umat Nabi yang lain ngikut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya umat yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemuliaan yang didapatkan oleh umatnya Nabi Muhammad tentu berkat kemuliaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang namanya umatnya Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah menjadi umat yang mulia, sudah menjadi khaira ummah. Akan tetapi untuk meraih predikat khaira ummah ini tidak mudah. Jangan sampai kita terlalu berbangga diri, oh ini loh saya umatnya Nabi Muhammad, wes pasti selamat, wes pasti mlebu swarga, wes pasti mulia, wes pasti bahagia. Jangan kita bangga. Takutnya memang kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi takutnya kelak di yaumil qiyamah kita tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita merujuk kisah Nabi terdahulu, ada seorang nabi yang bernama Nabiullah Nuh. Ngertos dengan Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh itu punya seorang anak laki-laki yang bernama sinten? Namanya sinten? Kanaan. Kanaan niku anake Nabiullah Nuh. Nah, ini seorang anak nabi, bayangkan. Ketika Nabiullah Nuh meminta akan diturunkannya suatu musibah atau suatu bala kepada orang-orang pada saat itu, dan Allah turunkan yang namanya banjir yang sangatlah besar. Ketika itu Nabiullah Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan anaknya. Walaupun anaknya ini bukan orang yang beriman kepada ayahnya, walaupun anaknya ini bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang namanya seorang ayah dan anak itu mempunyai tali ikat kasih sayang antara satu dengan yang lain. Tetap Nabiullah Nuh itu berdoa kepada Allah agar apa? Agar Allah selamatkan anaknya. Bayangkan niki anaknya Nabi, Bu. Anaknya Nabi. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi apa jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa waladuk wa innama huwa amalun ghairu salih. Wahai Nabiullah Nuh, Kanaan niku dudu anakmu. Kanaan ini bukan anakmu. Hanya saja dia itu adalah amal yang bukan amalan yang soleh. Dia itu bukan amal yang soleh. Dia bukan anakmu. Bayangkan, ini anaknya Nabi gak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah apa meneh kula lan jenengan? Anake Kanjeng Nabi ya dudu, nggih. Putune ya dudu. Sahabatnya ya dudu. Kita pernah bertemu dengan Rasulullah juga enggak pernah. Kita sebagai umatnya itu sudah generasi keberapa ini? Urutan keberapa? Nasabnya juga keberapa? Kita enggak tahu. Kita sudah jauh daripada Rasulullah SAW. Zaman kita sudah jauh daripada Rasulullah. Terus kita mau berbangga diri bahwasanya iki loh, saya ini umatnya Nabi Muhammad. Ini loh, saya ini orang yang mesti selamat karena saya ini gondeli Kanjeng Nabi. Kita belum tahu, takutnya dengan kesombongan kita ini, takutnya kelak di yaumil qiyamah kita tidak diakui oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, yang namanya predikat khaira ummah ini, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan khaira ummah ini bukan predikat yang sembarang bisa diraih oleh semua orang. Karena di dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ila akhiril ayat. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah. Kalian semua itu daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Nah, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk meraih predikat khaira ummah ini kita harus memenuhi 3 syarat, kata Sayyidina Umar.
Apa 3 syarat tersebut kata Sayyidina Umar? Yaitu adalah yang difirmankan oleh Allah di lanjutan ayat tersebut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Syarat yang pertama yaitu kata Sayyidina Umar, ta'muruna bil ma'ruf, hendaknya kamu melakukan yang namanya amar ma'ruf. Apa itu amar ma'ruf? Amar ma'ruf yaitu adalah kita harus mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita harus mengajak orang lain untuk melakukan ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajak, kita misalkan biasa menghadiri kajian, biasa menghadiri majelis dan lain sebagainya, maka kita ajak saudara-saudara kita, ayo kalau bisa hadir kajian, ayo merapat, ayo hadir, ayo duduk bareng. Nah, kita ajak mereka. Ini termasuk amar ma'ruf. Atau kita mengajarkan kepada orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang ada di sekitar kita, kita ajarkan mereka ibadah, kita ajarkan mereka wudu, kita ajarkan mereka sholat. Untuk orang itu kalau ingin menjadi orang yang manfaat, orang yang bisa mengajar, itu tidak harus mempunyai ilmu yang seluas lautan, nggak harus mondok sampai ratusan tahun, nggak harus. Bahkan nggak harus dia menjadi seorang santri, nggak harus. Cukup dengan apa yang dia miliki daripada ilmu agama, kalau dia ajarkan, dia sudah termasuk orang yang bermanfaat. Contoh misalkan, saya ini nggak pernah mondok, saya ini nggak pernah belajar, tapi saya tahu tentang tata cara wudhu. Ya sudah, saya mau mengajarkan kepada orang caranya wudhu itu bagaimana. Nah, ini namanya kita menjadi orang yang bermanfaat. Dan ini merupakan amar ma'ruf. Inilah yang dimaksud dengan amar ma'ruf. Ada orang yang belum bisa wudhu, kita ajarkan wudhu. Ada orang yang belum bisa tata cara berpuasa, kita ajarkan. Ada orang yang belum tahu tata cara masuk ke dalam masjid, keluar masjid, doa dimasuk ke dalam masjid, niat i'tikaf dan lain sebagainya. Belum ada yang orang banyak yang nggak tahu, kita ajarkan. Kita tahu, kita ajarkan. Nah, ini orang yang bermanfaat. Atau misalkan kita nggak punya ilmu, kita nggak punya pengetahuan tentang ilmu agama sama sekali. Bisa wudhu, ya wudhu sekedar wudhu saja seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengajarkan. Kita tahu tentang ilmu wudhu, tapi kita untuk mengajarkannya nggak bisa. Tapi kita bisa mengajak orang untuk menghadiri kajian-kajian. Nah, kita ajak orang untuk menghadiri kajian tentang pembahasan wudhu, misalkan kita ajak orang, biar orang sehingga orang itu faham dengan perkara-perkara yang mudah seperti itu. Nah, akhirnya kita juga termasuk orang yang melakukan amar ma'ruf. Nah, ini namanya amar ma'ruf, dan ini wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Kemudian syarat yang kedua kata Sayyidina Umar, ayat lanjutannya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kamu melakukan nahi mungkar. Apa itu nahi mungkar? Nahi mungkar yaitu adalah hendaknya kita mencegah sesuatu yang berbau kemungkaran. Apa itu sesuatu yang berbau kemungkaran? Yaitu adalah apapun yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat ada orang yang bermaksiat, kita dianjurkan untuk merubah kemaksiatan tersebut menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalan-jalan ada lihat orang minum minuman keras. Kita lagi jalan-jalan ada melihat orang-orang yang sedang berjudi. Kita lagi jalan tiba-tiba melihat orang-orang yang sedang berzina dan lain sebagainya. Maka kita harus melakukan yang namanya nahi mungkar. Jadi bukan hanya amar ma'ruf toh. Nahi mungkar ini juga perlu. Bukan hanya amar ma'ruf. Oh, jangan. Ini namanya melanggar hak asasi manusia. Oh, jangan. Ini namanya kekerasan. Oh, jangan, ini namanya sesuatu yang tidak mempunyai moral. Justru yang maksiat itu yang tidak punya moral. Justru yang maksiat itu yang melanggar HAM. Nah, ini kita harus yang namanya nahi mungkar. Apa dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, tiba-tiba kita jalan lihat ada orang misalkan bukan suami istri ciuman di tengah jalan. Kita harus apa kata Rasulullah yang harus kita lakukan? Falyughayyirhu biyadihi. Hendaknya kita merubah hal tersebut dengan tangan kita.
dengan kekuatan kita. Kalau tidak bisa kita rubah dengan kekuatan kita, ya kita harus melakukan suatu hal yang sekiranya bisa merubah dia. Kita melihat dia sedang bermaksiat, ya kalau misalkan kita punya kekuatan, kita rubah dengan kekuatan kita. Langsung kita tegur, langsung dengan tangan kita. Nah, ini orang yang paling kuat imannya. Seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ini orang yang paling gak bisa lihat kemaksiatan. Beliau sekali lihat kemaksiatan, langsung dibunuh ini orangnya. Ada orang kafir yang melecehkan Rasulullah, yang menghina Rasulullah, langsung dibunuh oleh Sayyidina Umar. Nah, ini Sayyidina Umar. Bahkan Rasulullah pun juga sama. Rasulullah ini adalah sebaik-baiknya manusia yang melakukan nahi mungkar. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW pernah ingin membakar rumah orang yang tidak pernah sholat berjamaah ke masjid. Bayangkan, orang nggak pernah sholat jamaah di masjid, rumahnya pengen dibakar oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah juga pernah merobohkan masjid, dan ini termasuk nahi mungkar. Karena pada saat itu ketika Rasulullah SAW membangun masjid, tiba-tiba ada orang kafir Quraisy juga bangun masjid. Niatnya apa? Niatnya untuk menyaingi masjidnya Rasulullah. Untuk menyaingi masjidnya Rasulullah. Jadi niatnya ini bukan murni untuk ibadah, bukan murni untuk taat, bukan murni untuk mengajak orang biar bisa beribadah dengan tenang, tapi niatnya untuk menyaingi masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dirobohkan masjidnya oleh Rasul. Ini termasuk nahi mungkar. Termasuk apa? Nahi mungkar. Maka Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Bahkan suatu ketika Rasulullah pernah mengutus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menuju ke negara Yaman. Apa tujuannya? Untuk mengecek orang-orang yang tidak pernah bayar zakat. Kalau misalkan banyak yang tidak pernah bayar zakat, diperintahkan untuk memerangi mereka. Bayangkan, disuruh perang oleh Rasulullah, memerangi apa? Orang-orang yang nggak bayar zakat. Ini termasuk nahi mungkar. Kemudian apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi, kata Rasulullah. Kalau kita nggak bisa dengan kekuatan kita, kita lihat ada orang judi di tengah jalan, wah iki nek tak bubarke ya aku sing mati, awakku cilik ora iso apa-apa, ya nek tak jotos ya aku sing dijotos, nek tak gepuk ya aku sing digepuk. Kita nggak bisa merubah dengan kekuatan kita. Maka paling minimal kata Rasulullah, kalau dia nggak mampu, ya minimal dengan lisannya dia, dengan ucapannya dia, dinasihati dengan baik, dinasihati dengan semampu kita. Fa'ilam yastati, kata Rasulullah, kalau dia nggak bisa lagi menasihati dengan lisan, wah iki nek tak nasihati aku dipateni, ora mungkin iso. Tak nasihati, ora mungkin dirungokke, iki wong tua, aku cah cilik. Nah, misalkan seperti itu. Kita nggak bisa menasihati mereka. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Kalau dia tidak mampu menasihatinya, maka paling minimal, sudah paling minimal itu fa bi qalbihi, dengan hatinya. Bagaimana dengan dengan hatinya itu? Ulama mengatakan bahwasanya hendaknya ketika kita melihat suatu kemungkaran, paling minimal hati kita itu mempunyai rasa ingkar, rasa tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Misalkan kita lagi lewat di pertengahan jalan, tiba-tiba kita melihat ada orang yang sedang masang togel, atau kita melihat suatu tempat maksiat misalkan, paling minimal dalam hati kita, ya Allah, kok ono ya wong koyo ngene, kok ono perbuatan seperti ini, kok ono ya tempat seperti ini. Paling minimal hati kita ini apa? Mempunyai rasa ketidaksukaan dengan perbuatannya, bukan dengan orangnya. Ingat, kita tidak diperkenankan membenci orang lain, yang diperkenankan hanya membenci perbuatan orang lain. Kalau ada orang bermaksiat, orang yang melakukan suatu kejahatan, suatu kriminal dan lain sebagainya, maka yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Jadi seandainya dia berubah atau merubah perbuatannya, kita akan cinta lagi kepada dia. Nah ini ketika kita melihat suatu kemungkaran, paling minimal kata Rasulullah, dalam hati kita ada rasa sedih, ada rasa tidak suka dengan perbuatan tersebut. Wa dzalika at'aful iman, dan itu adalah iman yang paling dhaif kata Rasulullah, iman yang paling lemah. Itu sudah paling minimal. Jangan sampai kita melihat suatu kemungkaran malah kita diamkan, kita biarkan saja. Terlebih lagi malah kita ikut berkecimpung di dalam kemungkaran tersebut, malah kita termasuk orang yang mungkar juga.
Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan orang tersebut. Jangan sampai kita melihat suatu kemungkaran malah kita dukung, malah kita bantu, malah kita danai, malah kita donasikan harta kita kepada mereka, atau kita terjun juga bersama mereka. Ini malah kita termasuk orang yang seperti mereka walaupun kita tidak mengerjakannya. Karena ada suatu dosa, ada suatu perbuatan. Al-Imamul Haddad beliau mengutip di dalam kitabnya An-Nasiihud Diniyah, di dalam kitabnya Risalatul Muawanah, tepatnya di bab niat. Di situ beliau mengutip bahwasanya niat itu tidak mempengaruhi di dalam suatu kemaksiatan, kata Imam Haddad. Kan kalau kita mengkaji bab niat, ketika kita berniat untuk melakukan suatu hal yang baik, kita dapat pahala daripada Allah. Tapi niat itu tidak mempengaruhi suatu kemaksiatan, kata Imam Haddad. Contohnya apa? Contohnya ketika kita sedang berada di kerumunan orang, kita sedang kumpul dengan teman-teman kita, misalkan duduk bersama teman-teman kita, tiba-tiba teman-teman kita ini melakukan suatu perbincangan yang berbau maksiat. Apa perbincangan yang berbau maksiat? Adalah ghibah. Ngerasani. Biasanya niku ibu-ibu niki. Wah, iki lho ngerti ra? Bu Endang kuwi wonge ra tau adus. Nah, ngerasani. Mambune ra njamaki wis ra ngerti mambune kaya apa. Nah, ini ngerasani. Kata Imam Haddad, kalau kita sedang berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini, tapi niat kita apa? Niat kita untuk menyenangkan mereka, sehingga kita kumpul itu kita nggak niat ngerasani juga, kita cuma diem tok. Kita niat untuk menyenangkan mereka. Seandainya kalau kita hadir di situ juga, mereka akan senang. Itu khalu surur. Niatnya salah, kata Imam Haddad. Maka dia termasuk orang yang gibah juga. Dia termasuk orang yang bermaksiat juga. Di orang yang berkumpul dengan orang-orang yang bermaksiat, walaupun dia nggak melakukan maksiat tersebut, dia termasuk juga orang yang bermaksiat. Karena man radiya bil ma'asi fahuwa asi. Orang yang ridho dengan suatu kemaksiatan, dia juga termasuk orang yang melakukan kemaksiatan itu sendiri. Jadi kalau kita melihat suatu kemungkaran, hendaknya paling minimal dalam hati kita ada rasa ingkar di dalam perbuatan tersebut. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan nahi mungkar. Syarat kepinten itu kedua. Nah, sekarang syarat yang ketiga untuk menjadi khaira ummah. Apa syarat yang ketiga? Wa tu'minuna billah. Hendaknya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma orang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tapi tidak beriman kepada Allah. Percuma orang yang beramal soleh tapi tidak beriman kepada Allah. Percuma orang yang melakukan hal-hal kebaikan tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman inilah yang menjadi kunci kita untuk meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwani rahimakumullah, oleh karena itu hendaknya kita harus selalu mencari atau meraih daripada predikat khaira ummah ini dalam kehidupan kita di dunia. Karena yang namanya manusia, orang hidup di dunia ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu introspeksi diri. Kita harus introspeksi diri kita. Bagaimana caranya kita itu harus menjadi orang yang lebih baik lagi di kemudian hari. Bagaimana caranya kita harus menjadi orang yang lebih lagi di kemudian hari. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kana yaumuhu khairum min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya itu lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang beruntung, kata Rasulullah SAW. Bahkan di dalam suatu hadis Rasulullah itu menggambarkan kepada kita apa sih dan siapa sih orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang cerdas itu, kata Rasulullah. Beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsuh wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah. Wal ajizu man itaba nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian atau untuk menghadapi kehidupan yang akan dia alami setelah dia meninggal dunia. Nah, ini orang-orang yang cerdas, orang yang selalu menyiapkan bekal, orang yang selalu mengumpulkan bekal, orang yang selalu memperbanyak amal ibadah yang dia pergunakan, yang dia siapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang cerdas.
Karena hakikat kita hidup di dunia ini, kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Orang kalau sedang melakukan sebuah perjalanan, dia harus punya bekal. Dan bekal yang dia gunakan ini adalah bekal yang sekiranya bisa dia manfaatkan ketika dia sudah sampai di tujuannya. Kalau sebelum sampai di tujuannya bekalnya sudah habis, maka di tujuannya dia akan sia-sia, nggak bisa apa-apa. Mau kemana nggak bisa, mau beli ini nggak bisa, mau duduk di sini nggak bisa, mau pakai ini nggak bisa, karena bekalnya sudah habis. Tapi kalau bekalnya dia banyak, ketika dia sudah sampai tujuannya, dia mau melakukan apapun bisa, karena bekal yang dia miliki adalah bekal yang banyak. Oleh karena itu kita hidup di dunia ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu memperbaharui daripada keimanan kita, daripada amalan ibadah kita, daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ada sebuah hikmah. Ada sebuah hikmah daripada ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Insyirah. Kalau kita baca surat Al-Insyirah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Terus fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, di situ ada sebuah hikmah yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan, setiap kesukaran, setiap sesuatu yang sulit itu ma'al usri yusra, selalu dibarengi dengan suatu kemudahan. Di situ kalau kita pahami ayatnya, itu Allah tidak mengatakan setelah kesulitan akan muncul kemudahan. Tapi Allah mengatakan setiap kesulitan di situ ada kemudahan, dibarengi ada kemudahan. Bahkan 2 kali Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya setiap kesulitan yang kita lakukan itu pasti ada solusinya. Setiap kesulitan yang kita alami itu pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Akan tetapi solusi dan jalan keluar ini bisa kita dapatkan kalau kita mengamalkan ayat yang selanjutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apa ayat yang selanjutnya? Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu mempunyai waktu luang, maka bercapek-capeklah dirimu. Wa ila rabbika farghab, dan teruslah kamu berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah kita untuk menuju pada Allah. Di situ Allah memberikan kuncinya bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan solusi di dalam setiap kesulitan kita, setiap dapat kesulitan langsung ada solusinya. Setiap ada hal yang menurut kita itu menjadikan sempit kehidupan kita, langsung ada solusinya. Kalau kita ingin mendapatkan hal tersebut, kata Allah, fa idza faraghta fansab, selalulah kita manfaatkan waktu luang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus 7 kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ada waktu luang, kita gunakan untuk ibadah. Setiap kita ada waktu luang, kita gunakan untuk beramal dengan amalan yang soleh. Maka ketakwaan kita yang seperti inilah dan keimanan kita yang seperti inilah yang dapat menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan solusi di dalam segala kesulitan kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga dapat meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, melakukan amalan yang soleh, melakukan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, dan semoga kala di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan naungan daripada Nabi Muhammad, berada di bawah golongannya Nabi Muhammad, dan semoga di akhir hayat kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul amin ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinikal Islam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Habib Ridho. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari para hadirin jamaah yang ingin bertanya mengenai tema tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas ilmunya yang diberikan kepada kita.
kita senang sekali dapat ilmu dari Habib yang mungkin dari kan ada yang tidak tahu menjadi tahu. Di sini yang akan saya tanyakan, kunci utama untuk meraih surganya Allah adalah iman. Nah, di sini kadang kita sebagai hamba Allah, iman kita kadang mengalami fase. Kadang fase naik, kadang fase turun. Ataupun kita bisa dikatakan kadang iman kita kuat, kadang iman kita lemah. Yang biasanya kita rajin melakukan sunnah-sunnahnya, yang biasa kita rajin melakukan puasa dan yang lain-lainnya, tiba-tiba kita mengalami penurunan iman yang biasa kita lakukan, jadi biasa kita tinggalkan. Nah, untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini, bagaimana yang harus kita inginkan agar iman kita tuh bisa stabil? Mohon untuk pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut apa jawab dulu apa gimana? Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat pertanyaan. Ketika kita mengetahui bahwasanya kunci masuk ke dalam surga itu adalah iman, lantas bagaimana dengan kita yang mana masih mempunyai keimanan yang lemah? Kita imannya terkadang naik, terkadang turun gitu Bu ya. Nah, bagaimana keadaan kita ini? Apakah kita dapat meraih kunci tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah? Apa mungkin ini begini maksudnya? Nah, jadi yang namanya iman itu terkadang yazid wa yanqus. Jadi ada terbagi menjadi tiga. Terkadang ada yang mempunyai iman yazid wa la yanqus, terus bertambah dan tidak berkurang. Ada orang yang mempunyai iman seperti itu. Siapakah orang tersebut? Mereka adalah al-anbiya, para nabi, para rasul, para malaikat. Itu mereka imannya yazid wala yanqus, terus bertambah dan tidak berkurang. Yang kedua, ada yang imannya yazid wa yanqus, terkadang bertambah, ya terkadang berkurang. Kadang taat, kadang maksiat. Kadang taat, kadang maksiat. Seperti itu sudah. Kadang dia ibadah, kadang enggak ibadah. Nah, ini yazid wa yanqus. Terkadang dia setelah menghadiri kajian semangat, pengen ibadah, pengen mengamalkan, baru keluar pintu wes down. Nah, ini adalah iman yang yazid wa yanqus. Siapa itu? Ya kita seperti manusia ini. Manusia seperti kita ini adalah imannya yang yazid wa yanqus. Kemudian yang ketiga ada yang iman yanqus wala yazid, terus berkurang dan tidak pernah bertambah. Itu adalah imannya para asyayatin, para setan-setan, jin, makhluknya, para setan, makhluk yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang yanqus wala yazid. Nah, di antara ketiga ini yang namanya manusia itu imannya yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bahkan sampai suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa kok kami ini setiap menghadiri kajian, setiap mendengarkan nasihat, kami ini selalu bersemangat. Seakan-akan kami ini sudah tercharger 100% kalau HP itu. Tercharger sudah 100%. Tapi baru keluar dari kajian itu sudah lemes. Baru keluar dari kajian terkadang sampai rumah sudah lain cerita. Tadi misalkan kita mendengarkan kajian tentang sedekah. Wah, pokoknya aku baru mulai iki pengen tak sedekah ke duitku. Saya mau sedekah nyumbang ke masjid 200.000 misalkan. Kita sudah semangat. Subhanallah, baru keluar masjid delok ana wong dol tempura. Wah, ana sing dodol tempura, ana sing dodol apa meneh? Cilok, ana sing dodol apa meneh, wis walhasil akeh dodolan ngono. Akhirnya imane kita, akhirnya sedekah kita berkurang. Wah, iki 300.000 nek tak sedekah kowe kabeh aku ra iso tuku tempura iki. Wis mending 50.000 tak nggo tuku tempura. Engko 150 tak sumbangke ya. Sudah berkurang.
Terus sudah itu kita pas mau nyumbang tiba-tiba ada pikiran yang lain lagi, sampai akhirnya yang kita sumbangkan paling 10.000. Nah, itu sudah masya Allah, sudah alhamdulillah. Itu para sahabat banyak yang tanya, ada yang tanya kepada Rasul seperti itu, ya Rasulullah kenapa kalau kita setiap hadir kajian kita ini semangat, tapi setelah pulang berubah lagi keadaan kita. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, "Lau baqaitum ala hadhil halah la safahatkumul malaikah fit turuqat." Kalau seandainya kamu itu imannya full terus 100% sampai pulang ke rumah, terus 100%, kamu habis kajian sampai pulang ke rumah, sampai besok, sampai lusa, sampai seterusnya, itu terus 100%, dan apa yang kamu dengarkan dengan kajian semuanya 100% kamu amalkan. Apa kata Rasulullah? Niscaya malaikat salaman kalian jenengan, kata Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang namanya manusia itu terkadang terjerumus ke dalam perbuatan dosa, terkadang terjerumus ke dalam suatu kemaksiatan, terkadang terjerumus ke dalam suatu kesalahan. Akan tetapi kesalahan dan dosa dan juga kemaksiatan yang pernah kita lakukan, kita ambil pelajaran. Hendaknya setiap kita melakukan kemaksiatan, setiap kita terjerumus dalam suatu perbuatan dosa, hendaknya kita selalu bercepat-cepat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus berusaha introspeksi diri kita untuk memperbaharui diri kita sambil belajar di dalam cara menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya manusia seperti itu. Sumyal insan insanan likathrati nisyani. Dinamakan manusia itu karena sering lupa, sering salah, sering terjerumus dan lain sebagainya. Tapi dari hal tersebutlah kita harus mengambil pelajaran. Setiap kita melakukan sebuah kemaksiatan bukan dengan sengaja ya. Setiap kita melakukan sebuah kemaksiatan langsung beristighfar kepada Allah dan kita merubah diri kita untuk tidak melakukannya lagi, berjanji, menyesal. Nah, ini yang namanya manusia seperti itu. Jadi kita harus selalu mencas keimanan kita, mencas diri kita dengan apa? Dengan selalu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita hadir majelis-majelis seperti ini itu juga termasuk mencas keimanan kita. Minimal kalau misalkan keimanan kita, misalkan kalau diibaratkan baterai, minimal kalau baterai kita 0% atau 30%, kita hadir kajian bisa 100 minimal, kurang-kurangnya 70 wis alhamdulillah, you know, paling minimal daripada kita nggak hadir sama sekali. Minimal kita bisa mengamalkan walaupun sedikit apa yang kita dapatkan daripada pelajaran, kita amalkan sedikit. Nah, ini merupakan imannya manusia seperti itu. Yazid wa yanqus, terkadang naik, terkadang turun. Hanya saja pas saat kita turun, hendaknya kita berusaha untuk menaikkannya lagi. Nah, seperti inilah harus kita lakukan hal tersebut. Karena yang namanya manusia itu nggak ada yang maksum. Yang maksum itu hanya para anbiya, orang yang mempunyai darajatul ismah. Apa yang maksum itu? Maksum itu dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat, itu hanya para nabi. Sedangkan kita semua ini ya terkadang maksiat, tapi jangan sampai kita terlena dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kita maksiat, taubat kepada Allah, menyesal tidak melakukan dengan lagi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Cukup, Bu. Kenapa? Masih cukup atau ada lagi ya, Bu? Iya. Monggo para hadirin jamaah yang ingin bertanya, monggo masih. Mas Rifki bisa diaturkan ke, sebutkan nama kali asalnya saking pun tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan asalnya dari Meranggen. Tadi di sini Al Habib menjelaskan tentang iman dan takwa. Lalu bagaimanakah peran iman dalam membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya. Syukron walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran iman di dalam membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan iman yang membangun ketakwaan. Jadi takwa kitalah yang dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya iman itu adalah yakin bahwasanya Allah Tuhan kita. Itu iman.
untuk memperkuat akan hal tersebut sehingga terus menetap di dalam hati kita, terus menetap dalam pikiran kita, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa yang bagaimana yang harus kita lakukan untuk memperkuat keimanan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinikal Islam. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teruslah mantapkanlah hati kita ini di dalam memeluk agamamu. Nah, ini harus kita ketahui bahwasanya yang namanya iman itu dapat kita perkuat lagi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Takwanya kita kepada Allah yaitu adalah bi an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yuzkara fala yukfar, sebagaimana dikutip oleh Imam Haddad di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Bi an yuta'a fala yu'sa, hendaknya kita taat kepada Allah dan berusaha untuk tidak maksiat kepada Allah. Hendaknya kita selalu ingat akan Allah dan kita berusaha untuk tidak lalai akan Allah, dan juga hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur terhadap nikmatnya Allah. Nah, ini 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kalau kita sudah bertakwa kepada Allah maka keimanan kita akan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini cukup. Monggo para hadirin jamaah untuk pertanyaan yang terakhir. Ini 3 pertanyaan pada malam hari ini. Monggo. Belakang Mas. Belakang. Ada. Nanya. Oh, enggak ya Mas. Enggak. Atau mungkin kita cukupkan pertanyaan pada malam hari ini. Oh, masih ada. Monggo, Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang kan zamannya sosial media, Bib. Itu jika kita mempunyai rasa takut, rasa malu atau rasa pekewoh untuk mengingatkan seseorang atau kalangan umum yang lain, apakah itu diperkenankan untuk mengunggah suatu video, suatu postingan atau statement di sosial media, entah itu Instagram atau WA, dengan tujuan untuk menyindir perilaku pelaku maksiat gitu, Bib. Itu apakah digunakan seperti itu atau ada langkah-langkah yang lebih baik lagi? Karena di sini ada yang mau mengingatkan tapi mungkin ada rasa pekewoh, malu atau rasa takut gitu, Bib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menyindir orang lain di dalam mengingatkan dia daripada perbuatannya, maksudnya seperti itu. Ya, baik itu di sosial media, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter dan lain sebagainya. Nah, apakah diperbolehkan kita menyindir orang lain dengan tujuan untuk menasihatinya agar dia berhenti di dalam suatu kemaksiatan. Nah, di dalam melaksanakan nahi mungkar, itu kita boleh melakukan hal apapun selagi hal ini masih di dalam sesuai koridor syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah yang seperti itu yang telah kita dengarkan tadi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, kata Rasulullah. Dia harus merubah dengan kekuatannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau enggak mampu ya dia dengan lisannya. Nah, dengan lisannya dia enggak mampu, ya minimal dia sindir-sindirlah sekiranya dia bisa merasa bahwasanya oh ini sedang menyindir saya ini. Oh ini sedang tertuju kepada saya. Nah, itu nggak apa-apa, diperbolehkan, nggak ada masalah. Kita menyindir orang untuk tujuan untuk menasihati dia agar berhenti dalam suatu kemaksiatan, itu nggak masalah, nggak masalah. Yang tidak diperbolehkan itu kalau kita membuka aib orang lain. Nah, kita membuka aib orang lain. Misalkan ada orang yang habis berzina, kita tahu dia berzina, ada buktinya, ada saksinya dan lain sebagainya. Kemudian kita unggah di sosmed. Wah, iki ana wong jenenge Tugiman. Wingi bar zina. Kuwi Tugiman tanggoku kuwi lho sing wonge ngene ya.
Itu namanya kita buka aib orang lain, bukan nyindir itu. Nah, kalau kita nyindir, kita post di status kita, wah iki aku duwe kontak itu gimana iki, wah tak post ning status kuis bahwasanya zina itu haram, orang yang berzina akan begini ya. Akhirnya itu gimana ngelihat, oh ternyata zina itu haram ini ya, maka dia merasa bahwasanya itu nasihat untuk dirinya, itu diperbolehkan, nggak ada masalah ya. Sampun Mas Imam. Ya. Langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Al-Habib Ridho Barba. Kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin al mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa lamma nazama al fikru min dararil awsaf al muhammadiyyah uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة ولا بإزته تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. أتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وفي ذكر وهمين راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأخبار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكك وسيرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة كرام محبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئات بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وعم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وهذه مراية دين في جميع الأقطار منشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الهرز الحسين من جميع البلايا في الهرز المكين من الذنوب والخطايا ودمنا في العمل بطاعتك وفسك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillah telah sampai kita pada acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Sebelum kami tutup, ada pengumuman dari panitia kajian, yaitu khususnya kepada hadirin jamaah laki-laki maupun perempuan. Jangan lupa follow akun media sosial kami, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube.
semua info, semua informasi ada di Instagram panjenengan, kunjungi saja dan jangan lupa subscribe akun YouTube kami @rismajt. Kami mempunyai banyak kajian, salah satunya yaitu Karim, Jamilah dan kajian ngopi. Terima kasih kepada panjenengan semua. Apabila ada perbuatan yang kurang berkenan di hati panjenengan, baik perkataan, perbuatan maupun perilaku kami, mohon dimaafkan. Wonten kopat kejegur santen menawi lepat nyuwun agunging pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.